Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwasanya Abu Bakar Muhammad Al-Anbari pernah bercerita. Berikut ini adalah ceritanya. Aku pernah pergi dari Anbar ke Amuria, salah satu kota di negeri Romawi. Di tengah perjalanan aku mampir ke sebuah rumah. Tuan rumah itu segera keluar dan mempersilakanku untuk masuk. Ia bernama Abdul Masih. Ketika masuk, di dalam rumah itu terdapat 40 orang rahib. Malam itu mereka menyambutku dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin berterima kasih buat para saudagar yang sudah subscribe, like, dan meninggalkan komentar demi kemajuan channel ini. Dan buat para saudagar yang baru gabung di channel ini, jika berkenan silakan subscribe karena setiap klik dukungan Anda akan membuat saya semakin dermawan dan bersemangat. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Esok harinya aku pergi meneruskan perjalanan. Kini aku telah menyaksikan sendiri kesungguhan dan ketekunan mereka dalam bekerja dan beribadah. Aku belum pernah menyaksikan kesungguhan dan ketekunan seperti itu pada penduduk lain. Setelah urusanku selesai, aku kembali ke Anbar. Tahun depannya aku menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika aku tengah tawaf, tiba-tiba muncul Abdul Masih bersama 5 orang sahabatnya. Mereka adalah para rahib. Semuanya tengah melaksanakan takwaf bersama-sama. Kemudian aku segera mendatangi mereka. "Tuan, bukankah engkau Abdul Masih sang rahib itu?" tanyaku. "Bukan, aku adalah Abdullah Ar-Raghib," jawabnya. Aku pun segera memeluknya. Tak terasa air mataku menetes karena haru. Segera aku pegang tangannya dan kubawa ia ke pinggir Ka'bah. "Tuan, katakanlah kepadaku, bagaimana engkau bisa masuk Islam?" tanyaku. Lalu Abdullah Ar-Raghib bercerita. Kisah ini benar-benar aneh bin ajaib. Suatu ketika datang sekelompok orang zuhud dari karangan kaum muslimin. Ketika itu mereka lewat di kampung kami. Mereka mengutus seorang pemuda untuk membelikan makanan bagi mereka. Pemuda itu segera pergi ke pasar. Di sana ia melihat seorang gadis Nasrani yang sedang berjualan roti. Gadis itu adalah yang paling cantik dari sekian banyak gadis yang ada di daerah itu. Begitu melihat wajahnya, pemuda itu terpana dan langsung jatuh cinta. Bahkan ia langsung pingsan. Setelah siuman, ia bangkit dan menemui sahabatnya. Pengalaman itu diceritakannya kepada mereka. "Sekarang kalian teruskan saja perjalanan itu. Aku tidak akan ikut," katanya. Karuan saja teman-temannya heran. Mereka segera membujuknya untuk meneruskan perjalanan. Namun pemuda itu tetap bersikukuh untuk tidak mau dan tutup untuk tinggal di sana. Akhirnya mereka segera pergi meninggalkannya. Setelah teman-temannya pergi, pemuda itu kembali mendatangi rumah gadis yang ditemuinya di pasar. "Ada keperluan apa Tuan datang kemari?" tanya si gadis. Aku mencintaimu," jawabnya. Mendengar jawaban si pemuda itu, si gadis berpaling dan tak mempedulikannya sama sekali. Pemuda itu tetap tinggal di sana untuk menunggu jawaban dari si gadis. Ia duduk selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Hal itu diceritakan oleh si gadis kepada keluarganya. Tak selang beberapa lama, datanglah sekelompok anak muda yang memukuli si pemuda itu dengan batu. Akibatnya pemuda itu terluka parah. Dari tubuhnya keluar darah segar. Namun ia tidak mau beranjak setapak pun dari tempat di mana dia duduk. Karena terus-menerus dihajar, akhirnya pemuda itu pun pingsan. Ketika mereka hendak membunuhnya, datanglah salah seorang dari mereka ke tempatku. Ia menceritakan kisah tersebut. Aku segera mendatangi tempat itu dan membawanya ke rumah. Kuobati sakitnya, lalu kubersihkan darah di badannya. Ia tinggal selama 14 hari di rumahku. Ketika dia sudah sehat, kemudian ia lantas pergi dari tempatku. Pemuda itu pergi menuju rumah gadis yang dicintainya. Sesampai di depan rumahnya, ia kembali duduk menanti kehadiran sang gadis. Melihat pemuda itu datang lagi, kemudian gadis itu segera mendekatinya. "Hai, aku sudah mengasihanimu. Apakah engkau memaksaku untuk membunuhmu? Atau kalau engkau mau masuk agamaku, maka aku bersedia menikah denganmu," kata si gadis memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Aku bersumpah tidak akan keluar dari agama tauhid dan masuk ke agamamu," sahut si pemuda. "Jika begitu maumu, udah masuk saja ke dalam rumahku dan kita bersenang-senang. Setelah itu pergilah dengan membawa kenangan yang indah," goda si gadis. "Tidak, aku tidak akan beribadah selama 12 tahun dengan memendam syahwat." "Kalau begitu pergilah sekarang juga dan tinggalkan aku. Hatiku tak mengizinkanku pergi tanpamu," jawab pemuda itu. "Kalau begitu jangan salahkan aku jika engkau akan menemui ajalmu di sini," ancam si gadis.
Tak beberapa lama kemudian, anak-anak muda yang kemarin datang lagi melempari pemuda itu dengan batu. Akibatnya ia jatuh terkapar dalam keadaan sekarat. Ia masih sempat menyebut nama Allah. "Sesungguhnya Allah adalah tujuanku. Dia pasti akan menolong hamba-hambanya yang saleh," serunya. Aku segera keluar menuju tempat kejadian. Ia sudah terkapar mandi darah. Aku segera mengangkat kepalanya. "Ya Allah, pertemukanlah kami dalam surgamu," doanya. Aku segera membawanya ke rumahku untuk kuobati. Namun malang sekali nasibnya. Belum sempat diobati, ia sudah pergi menghadap Tuhannya. Maka aku segera mengurusnya sebagaimana biasa. Kumandikan dan kukuburkan ia dengan baik. Di tengah malam terjadilah suatu keanehan di rumah si gadis. Ketika ia tidur, tiba-tiba ia berteriak sangat keras sehingga anggota keluarganya terbangun. Demikian juga tetangga sebelah berdatangan untuk mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang bertanya, ada apa gerangan sehingga ia berteriak malam-malam. Maka si gadis pun bercerita, "Ketika aku tidur, pemuda muslim itu datang dalam mimpiku. Ia memegang tanganku dan mengajakku ke surga. Tetapi ketika sampai di depan pintu surga, malaikat penjaganya menghalauku. 'Surga ini haram bagi orang sepertimu,' tegas malaikat. Maka aku pun langsung masuk Islam di hadapan si pemuda. Setelah itu baru aku diperbolehkan masuk ke surga bersamanya. Di dalam surga aku menyaksikan sebuah istana yang sangat megah dan mewah. Keindahannya tak dapat aku ungkapkan kepada kalian. Ini istana buatku dan buatmu. Selama 5 hari aku tidak akan masuk ke dalamnya kecuali bersamamu. Setelah itu engkau akan bersamaku, insya Allah," kata si pemuda. Setelah itu si pemuda memetik 2 buah apel, lalu segera diberikannya kepadaku. Sambil memberikan buah apel itu berkata, "Makanlah yang satu, dan yang satu lagi sembunyikan sampai para rahib melihatnya." Aku pun memakan apel yang satu. Betapa kagumnya aku, rasanya sangat lezat dan baunya sangat harum. Aku belum pernah merasakan apel selezat itu dan mencium baunya seharum itu. Setelah itu si pemuda muslim itu mengajakku keluar dari istana surga dan mengantarku untuk pulang ke rumah. Dan seketika itu juga aku terbangun. Sebuah apel ada di mulutku, sedangkan yang satu lagi ada di tanganku. Aku keluarkan apel itu. Tiba-tiba keluarlah cahaya darinya. Apel itu laksana berlian di gelap malam. Cahayanya terang dan bersih. Selesai gadis itu bercerita, orang-orang segera membawanya ke rumahku. Lantas kisah dalam mimpi itu diceritakannya dan buah apel itu juga ia tunjukkan. Begitu melihat buah apel, kami semua terperanjat. Sebab belum pernah kami melihat buah apel yang rasa maupun baunya semacam buah apel itu. "Jangan-jangan setan tengah memperdayamu agar ia meninggalkan agamanya dan masuk Islam," kataku kepada keluarga si gadis. Mereka lantas pulang membawa gadis dan buah apel itu. Sampai beberapa hari kemudian, si gadis tidak mau makan buah apel tadi. Dan pada hari kelima si gadis bangkit dari tidurnya. Lalu ia pergi ke kuburan si pemuda muslim. Sesampainya di sana, ia melemparkan tubuhnya ke atas kuburan dan ia mati di sana seketika. Kematiannya tak ada yang mengetahuinya, bahkan keluarganya sekalipun. Di pagi harinya ada 2 orang pemuda muslim yang datang ke kampung itu. Mereka ditemani 2 orang wanita. "Wahai para penduduk, sesungguhnya di sini ada seorang kekasih Allah. Ia seorang wanita dan telah meninggal dunia. Kami datang untuk mengurus jenazahnya," kata kedua pemuda itu. Para penduduk segera mencari wanita yang dikatakan oleh kedua pemuda tadi. Akhirnya mereka menemukan mayat si gadis yang sedang berada di atas kuburan pemuda itu. "Ini ada gadis kami, ia mati dalam agama kami, maka kamilah yang berhak mengurusnya," ucap si keluarga si gadis. "Tidak, ia mati dalam keadaan Islam, maka kami yang berhak untuk mengurusnya," kata kedua pemuda tersebut. Maka terjadilah perselisihan antara pihak keluarga dengan kedua muslim itu. Begini saja, untuk mengetahui apakah ia sudah Islam atau belum, maka persilakanlah ke-40 rahib itu untuk mengangkat mayatnya dari atas kuburan ini. Jika mereka sanggup mengangkatnya, berarti gadis itu memang masih Nasrani. Namun jika mereka tidak sanggup mengangkatnya, maka salah seorang di antara kami yang akan mengangkatnya. Jika kami sanggup mengangkatnya, itu menunjukkan bahwa gadis ini seorang muslimah, kata salah seorang dari kedua pemuda itu berusaha untuk menengahi. Pihak keluarga si gadis sepakat dengan perjanjian itu. Akhirnya ke-40 rahib itu datang untuk mengangkat mayat si gadis. Sebagian mereka memperkuat yang lain untuk mengangkatnya, namun mereka tidak sanggup. Bahkan mayat si gadis itu tidak bergeser sedikit pun. Ketika ke-40 rahib itu tidak sanggup untuk mengangkatnya,
Maka dua orang pemuda muslim itu membantu meletakkan tali yang sangat kuat di tengah-tengah mayat si gadis. Lalu mayat itu berusaha mereka angkat. Namun bukan mayat yang terangkat, melainkan tambangnya putus di beberapa bagian. Sedangkan mayat si gadis tidak bergerak sedikit pun. Para penduduk kampung itu bangkit membantu untuk mengangkat. Akan tetapi tetap saja mereka tak sanggup. Bahkan mereka sampai kelelahan sendiri. Akhirnya mereka menyerah. Setelah berbagai usaha gagal, maka kami berkata kepada salah seorang pemuda muslim, "Sekarang silakan kau yang mengangkatnya." Salah seorang dari kedua muslim itu segera mendekati mayat. Selendangnya ia turunkan untuk membungkus mayat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia segera mengangkatnya. Aneh sekali, begitu ia mengangkatnya, mayat si gadis langsung terangkat. Bahkan mayat yang tadinya berat itu terlihat sangat ringan, kendati hanya diangkat olehnya seorang diri. Lalu orang-orang muslim itu pergi membawa mayat gadis itu masuk ke dalam gua. Setelah sampai di dalam gua, mayat si gadis diletakkan. Tak lama kemudian datang dua orang wanita muslimah untuk mengurus jenazah secara Islam. Mayat itu lantas disolatkan dan dikuburkan dekat kuburan si pemuda yang mencintainya. Kemudian setelah menyaksikan proses penguburan mayat si gadis itu, kami segera pulang. Sesungguhnya kebenaranlah yang harus diikuti. Kita dengan mata kepala sendiri telah menyaksikan kebenaran itu di depan mata kita. Kalau begitu, masihkah kami akan membutakan mata terhadap kebenaran tersebut? Kata kami kepada diri kami sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke Islam, diikuti oleh semua rahib. Setelah itu seluruh penduduk kampung secara berbondong-bondong juga masuk Islam. Kami mengundang seorang ulama untuk mengajarkan kebenaran kepada kami, sehingga kami bisa memahami Islam dengan baik dan sempurna. Ulama itulah yang mengajarkan Islam dengan segala ajarannya kepada kami. Sekarang seperti inilah kami, engkau dapat menyaksikan sendiri. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad Al-Anbari. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.